Selamat pagi, salam misioner. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi bersama Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, dalam masa biasa ke-20. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai ayat 40 dengan perikop hukum yang terutama. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa Sang Pencipta manusia, kami mengucap syukur kepadamu karena hari yang baru ini. Kami mohon kepadamu, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas untuk menata hidup kami pada hari ini. Kami anak-anak-Mu hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan Injil hari ini merupakan jawaban Yesus tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat, ialah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melalui jawaban Yesus sedang mengajarkan kita tentang inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti kita menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan, serta kita senantiasa taat dan setia pada ajaran dan perintah Tuhan. Kasih adalah hukum utama bagi orang yang percaya, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lalu, mengasihi Tuhan, yaitu kita juga mengasihi sesama kita. Pertanyaannya, siapakah sesama manusia yang dimaksud Tuhan?
Apakah hanya sebatas anggota keluarga kita, satu suku, satu agama, atau hanya orang yang dekat dengan kita? Tentu jawaban bagi kita ialah tidak. Karena dalam bacaan tadi, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk kita saling mengasihi sesama kita tanpa memandang atau tanpa batas. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Senantiasa kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan selalu ikut serta dalam ibadah-ibadah. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, setia melayani Tuhan. Dengan setiap kita dikaruniai talenta dan potensi oleh Tuhan, dan oleh karena itu mari kita bersama-sama kembangkan di dalam kehidupan kita setiap hari dan memaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Yang berikut, kita suka dan selalu memberi. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, tidak harus kita hitung-hitungan. Seharusnya dengan rela hati dan penuh sukacita, selalu kita ingin menabur dan memberi untuk Tuhan dan juga dengan sesama. Semoga demikian. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.